Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya tentang merpati, khususnya merpati tinggian. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang membahas mengenai lar atau bulu sayap pada merpati yang beberapa memang menanyakan sebetulnya yang dimaksud lar piye, sisa 2, sisa 3, terus rampas, istilah bulu rampas segala itu yang seperti apa, terus bagaimana kita bisa mengetahui atau memprediksi usia merpati dengan melihat lar sayap. Ikuti terus videonya. Kalau bagi sedulur-sedulur yang sudah lama bermain merpati, saya kira sudah tidak asing mendengar istilah lar sayap, lar piye, bulu rampas. Jadi itu istilah-istilah yang sangat berhubungan dengan sayap pada merpati atau bulu sayap pada merpati. Nah, sebetulnya agak kurang tepat ya kalau ada yang menyamakan istilah lar itu dengan sayap, karena sebetulnya menurut sepengetahuan saya, ya, istilah lar itu kan berasal dari kata digelar, lar. Jadi kita untuk bisa mengetahui bentuk sayap, bentuk bulu, terus bentuk sayap secara keseluruhan pada merpati, terus bulu piyeknya sisa berapa, terus burung ini sudah rampas berapa kali, itu harus digelar sayapnya, yaitu dibuka. Jadi dibuka itu di bahasa Jawanya sebenarnya kan digelar, ya digelar gini loh. Jadi makanya terus muncul istilah lar. Nah, nanti untuk lebih detailnya ya, gimana sih kita bisa membaca lar pada burung merpati itu, lar misalkan lar piye sisa berapa, terus burung itu sudah rampas berapa kali, kira-kira usianya berapa ya, dengan melihat lar sayap. Nah, saya akan sampaikan setelah ini ya, ikuti terus videonya. Nah, ini saya bawakan contoh merpati yang belum rampas. Ya, nanti kita coba belajar bersama-sama memahami apa itu istilah lar piye, rampas, dan sebagainya, yang tentunya yang semuanya berhubungan dengan bulu sayap pada merpati. Ya, kalau kita bicara lar sayap, ya itu sebetulnya satu segini ini, ya, satu utuh ini ya kita sebut dengan lar sayap. Nah, lar sayap sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu primer, bulu primer dan bulu sekunder. Ya, kalau bulu primer itu biasanya jumlahnya 10 yang dihitung dari ujung. Ya, ujung misalkan ini ya saya hitung, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sampai sini. Nah, sampai sini itu disebut dengan bulu primer. Nah, sisanya ini yang ke belakang ini disebut dengan bulu sekunder. Nah, normalnya bulu primer itu jumlahnya 10. Ya, walaupun ada juga yang berjumlah 11, ya, itu berarti nggak normal. Terus bulu sekunder ini biasanya jumlahnya juga 10. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul ya. Jumlahnya 10. Nah, cara paling mudah ya membedakan
bulu primer dan bulu sekunder tanpa menghitung, itu sebetulnya dari bentuk bulu lengkungan atau arah, ya, arah lengkungan bulunya ini kan berbeda, ya. Jadi ini yang bulu primer ini cenderung lurus atau melengkung ke arah luar, ya. Sedangkan bulu sekunder ini biasanya melengkung ke arah ke dalam. Ya, ini kelihatan ya, melengkung ke arah ke dalam. Nah, ini primer, ini sekunder. Nah, kalau kita lihat kondisi bulu ini, ya, ini berarti bisa disebut sebagai merpati larpie sisa 4. Loh, kok bisa begitu? Nah, ini tinggal dihitung aja ini. Ini kan baru habis lepas, ya, ini baru habis lepas, terus ini mau tumbuh. Nah, ini adalah larpie. Ya, yang 4 ini berarti makanya ada yang menyebut larpie sisa 4. Artinya bulu primer yang 4 ini itu adalah bulu lama bawaan pada saat dia mulai menetas. Jadi bulu ini belum pernah ganti, ya, atau bulu lama bawaan pada saat dia menetas. Nah, sedangkan bulu-bulu yang di belakang ini, mulai dari sini ya, kita kan bicara yang bulu primer. Nah, ini adalah bulu baru. Ya, bulu baru, jadi bulu ini sudah pernah lepas dan tumbuh lagi. Jadi ini bulu yang tumbuh baru. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini satu lagi masih tumbuh kecil ini. Nah, ini bulu primer yang baru. Ya. Nah, nanti kalau yang 4 lar ini juga sudah lepas dan sudah tumbuh maksimal, itu disebut merpati itu sudah rampas bulu pie, atau bisa disebut rampas 1 kali. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai prediksi usia, ya, prediksi usia dengan melihat bulu lar, ya, itu pada dasarnya pada saat merpati itu selesai semua rampas atau ganti bulu lama ini dengan bulu baru, ya, sejak dia mulai menetas, dan itu disebut sebagai rampas 1, rampas pertama, itu biasanya normalnya itu di usia sekitar 8 sampai ya sekitar 8 sampai 12 bulan. Ya, 8, 9 sampai 12 bulan itu biasanya harusnya ini sudah selesai berganti bulu semua atau disebut dengan rampas 1. Nah, memang untuk melihat mengetahui usia merpati yang paling akurat itu adalah satu-satunya ya hanya dengan kita mencatat. Ya, jadi kita mencatat pada saat merpati itu menetas, ya, nah itu adalah benar-benar usia yang paling akurat. Ya, dia usianya berapa bulan atau berapa tahun. Ya. Tapi kalau kita hanya melihat dengan kondisi lar, ya, itu ya hanya mendekati, ya, atau bisa disebut sebagai prediksi. Karena apa? Karena setiap merpati itu memiliki proses pergantian bulu yang tidak sama persis. Ya, jadi artinya ada yang menyebutnya bulu ulet. Bulu ulet itu nanti lambat. Ya, proses copot bulunya ini sangat lambat sekali. Nah, itu disebut dengan bulu ulet. Dan ada juga yang proses copot bulunya itu terlalu cepat. Kadang malah ada langsung copot dua helai bulu langsung copot bersamaan. Nah, itu yang makanya saya bilang kalau kita melihat usia merpati itu dengan melihat lar sayap, itu sifatnya adalah prediksi atau ya mendekati. Ya, jadi seperti itu. Nah, biasanya normalnya itu begini, ya kalau kita ternyata bulunya sudah utuh semua, ya bulunya sudah utuh semua, kita kan tentunya pengen, misalkan merpati itu bukan hasil dari ternakan kita tidak punya catatan merpati itu kapan menetasnya, ya.
Nah, terus kita pengen tahu itu merpati itu udah rampas berapa kali. Nah, itu biasanya bisa dilihat dari bulu sekunder. Bulu sekunder di sini. Jadi siklusnya tuh begini. 10 bulu primer ini lepas, ganti baru. Itu nanti diikuti dengan lepasnya bulu sekunder yang paling ujung, tengah ini. Jadi pada saat 10 bulu primer ini lepas, berganti baru, diikuti dengan lepasnya nanti bulu sekunder yang ini. Nah, terus nanti setelah ini tumbuh, itu nanti siklusnya akan berulang lagi. Ya, setelah bulu sekunder ini tumbuh, siklusnya akan berulang lagi, mulai bulu primernya akan lepas satu persatu dari ujung sini. Ujung sini diikuti ujung sini sampai habis. Nah, setelah habis nanti akan diikuti lepasnya lagi bulu sekunder yang sebelah sini, nomor 2. Nah, itu akan berjalan kalau normal ya itu akan berjalan seperti itu siklusnya. Ya. Jadi nanti kalau ini sudah primer ini ganti 3 kali, berarti bulu sekunder ini akan ganti 3. Nah, cara ngitungnya itu. Jadi biasanya kalau sudah bulu sekunder ini berganti baru, itu biasanya akan ada perbedaan warna. Jadi warna bulu tua dan warna bulu muda itu biasanya berbeda. Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Nah, kita tinggal lihat aja, oh kalau ini warna bulu mudanya ada 2. Oh, berarti burung itu sudah rampas 2 kali. Nah, kalau rampas 2 kali, berarti tinggal dikalikan aja, kurang lebih 10 bulan kali 2. Nah, itulah usia merpati perkiraannya. Ya, contohnya ini kan bulu baru, ya ini bulu baru, ini bulu lama, kan warnanya beda. Ya, warnanya kan kelihatan kan bulu baru dan bulu lama ini warnanya beda. Ya, sama halnya dengan nanti yang bulu sekunder. Ya, bulu sekunder pada saat dia berganti bulu baru itu nanti akan terlihat perbedaan warnanya. Di situ kita bisa menghitung berapa kali merpati itu sudah rampas dan perkiraan usianya. Nah, terus dari kondisi lar itu kita juga bisa melihat riwayat kesehatan dari merpati bersangkutan. Ya, jadi kalau merpati pada saat pie ya, atau pada saat proses pergantian bulu itu pernah sakit, itu nanti biasanya bulu yang tumbuh, ya, bulu baru yang tumbuh itu tidak akan mulus, ya, tidak akan mulus seperti bulu yang lain. Biasanya dia akan terlihat sedikit nggak normal bulunya, pertumbuhannya. Ya, nanti coba saya carikan di kandang saya, kalau mungkin ada saya berikan contohnya. Ya, pertumbuhan bulu merpati yang pada saat dia pernah sakit, ya itu akan beda. Ya. Nah, nanti pada saat bulu itu akan berganti lagi, kalau kondisinya sehat, pada saat berganti ya nanti akan tumbuh normal kembali, jadi nggak masalah. Oke, saya kira itu. Terus apa lagi ya? Nanti coba saya carikan di kandang saya ada nggak ya bulu yang tumbuh, contoh dari merpati yang pernah sakit. Ya. Ini saya berikan contoh pertumbuhan bulu lar yang bisa memberikan informasi ke kita bahwa pie ini pernah sakit. Nah, ini bisa dilihat dari salah satu bulu lar yang baru tumbuh atau mulai tumbuh, itu biasanya tumbuhnya tidak normal. Ya, jadi kalau kita raba bitingannya, lidinya ini, ya, itu biasanya bergelombang, terasa, nggak mulus. Nah, nggak mulus, terus juga kondisi bulunya ini juga nggak mulus biasanya. Nah, ini kan kelihatan yang sebelahnya juga nih nggak normal. Nah, ini berarti merpati ini
pernah sakit, yaitu pada saat proses pertumbuhan bulu-bulu ini. Tuh contohnya. Oke, saya kira videonya cukup ya untuk membahas mengenai pengetahuan mengenai yang berhubungan dengan lar ya, atau bulu di merpati, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika mungkin ada kekeliruan, tolong bantu dikoreksi. Mungkin ada pendapat lain, silahkan bisa ditulis di komentar. Terima kasih.